turun gunung gitu, ikut campur dalam urusan polisi gitu, biar bersih, biar bersih. Gimana caranya itu? Soalnya sekarang ini kita mau percaya sama, gimana mau percaya? Sekelas Aseng ini aja itu bisa, mau merasa dekat sama Kapolda, nggak tahu Kapolda mana tuh. Ya Kapolda itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbil Alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang penusukan purnawirawan ya, purnawirawan anggota TNI ya. Aseng jadi tersangka pembunuh purnawirawan TNI di Lembang. Ini Asengnya nih, tuh mendadak dipakaikan peci ya mereka ya. Ya, ini kasus emang perlu kita cermati nih. Ada beberapa berita di sini ya. Kita tampilkan aja dulu semuanya. Aseng si penusuk purnawirawan TNI disebut dekat dengan Kapolda, dikabarkan minta damai. Jadi kepolisian ini apa ya, memang lagi disorot gitu, dan gue berharap TNI mau turun tangan ya. Dan kemarin kan gue udah angkat ya, rekayasa kasus ini itu di kepolisian ada, di kejaksaan ada. Ini harus dibersihkan ini, dan ini juga mendapatkan perhatian dari TNI nih ya kan. Beliau yang meninggal itu namanya Letkol Mubin ya, Letkol Purnawirawan Mubin ya. Mau direkayasa ini kayaknya. Kasus Letkol Mubin direkayasa, mantan Danjen Kopassus turun gunung. Iya, ini TNI harus ambil bagian dalam hal ini untuk penegakan hukum. Kita tahu memang bukan tupoksinya TNI, tapi sekarang ini kayaknya udah parah banget gitu. Ahli rekayasa, kita baca satu-satu beritanya ya guys. Kita baca satu-satu beritanya dari yang Aseng si penusuk. Aseng jadi tersangka dulu deh ya. Ya. Ini dari CNN.
Polisi berhasil meringkus Henry Hernando 30 alias Aseng, pembunuh Muhammad Mubin, seorang purnawirawan TNI bernama Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin yang meninggal dunia akibat karena ditusuk dan dianiaya oleh pemilik ruko di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa 16 Agustus. Aseng ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dia terancam hukuman hingga 7 tahun bui. Kanit Reskrim Polsek Lembang Ibtu Sidabuke mengatakan Aseng menghabisi nyawa korban dengan 5 tusukan pisau, 2 di leher, 2 di dada, dan 1 perut. Kejam ya, kejam loh. Serius, ini efek apa nih? Perubahan perilaku manusia nih. Pembunuhan itu, kalian akan, sebelum gue lanjutin, kalian akan melihat memang kekejaman makin banyak sekarang ini. Udah gue ingetin ya kan. Udah sering gue ingetin sebelum video-video gue dihapus oleh YouTube ya. Pembunuhan itu terjadi di depan ruko milik pelaku di Jalan Adiwarta RT 1 RW 12 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian pembunuhan itu sekitar pukul 8.15 WIB pagi ya. Tak lama setelah penemuan korban bersimbah darah di dalam mobil, polisi langsung memburu pelaku dan berhasil menangkap HH di rukonya. Pelaku diringkus petugas di rumahnya tidak lama setelah kejadian. Saat ini HH tengah menjalani pemeriksaan intensif penyidik unit reskrim Polsek Lembang, kata Sidabuke Kamis 18 Agustus. Sidabuke menuturkan korban mengalami 5 tikaman. Adapun sebelum meninggal dunia, korban sempat mengendarai mobil meminta pertolongan warga. Korban pun masih bisa mengendarai mobil hingga jarak 50 meter. Mudah-mudahan husnul khatimah. Korban meninggal dunia saat di perjalanan setelah mengendarai mobil sejauh 50 meter dari lokasi penikaman. Kemudian dia dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, ujarnya. Dari tangan Aseng, polisi turut mengamankan pisau dapur yang digunakan untuk menusuk pensiunan TNI Letkol Mubin di Lembang. Kasus ini menjadi perhatian serius anggota parlemen di Senayan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendesak polisi menindak tegas Aseng yang telah membunuh pensiunan TNI Letkol Mubin di Lembang. Tolong sangat perhatian tentang ini. Mohon maaf, kejadian di wilayah Polda Jabar dan sudah diinfokan ke Kapolda Jabar bahwa tidak ada rekayasa dan segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, kata Saroni lewat akun Instagram miliknya. Iya. Ini di Gelora, berita kedua di Gelora 19 Agustus, Aseng si penusuk purnawirawan TNI disebut dekat dengan Kapolda. Dikabarkan minta damai. Ini Kapolda mana nggak tahu nih. Baca dulu. Iya, kadang-kadang kan kita tuh mau udah jadi rahasia umum gitu. Udah menjadi rahasia umum, dekat dengan aparat bisa ngatur dia rekayasa ya. Kasus penusukan hingga tewas kepada pensiunan TNI Letkol TNI Purnawirawan Muhammad Mubin, kawan seangkatan Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Sebelum meninggal, sosok TNI yang pernah menjadi dandim ini meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit di Lembang. Diketahui almarhum ditusuk di bagian leher dan dada sebanyak 5 kali oleh terduga pelaku Henry Hernando alias Aseng, warga Jalan Kayu Ambon 18 RT 001 RW 012 Desa Lembang Bandung. Setelah terjadi pertengkaran dan adu mulut dengan M. Mubin karena almarhum memarkir kendaraan di depan rumahnya. Beredar kabar sosok pelaku merupakan orang kuat dan dekat dengan salah satu Kapolda. Bahkan menurut kabar yang tersebar, kasus penusukan sempat diminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Oh, jadi kalau dekat sama Kapolda, nah tuh, ya kan? Aduh. Ayolah Polda. Ayolah Polri bersih-bersih, dan TNI tolong dong bantu rakyat untuk bisa membersihkan Polri gitu. TNI harus turun tangan nih kayaknya. Jadi dugaannya pelaku kesal terhadap korban. Korban ini sering parkir depan rumah toko ruko milik pelaku. Nah, jadi terhalang aksesnya. Sudah berulang kali diingatkan tapi korban ini nggak nurut, ujar Sidabuke kepada wartawan.
Ia mengatakan kekesalan pelaku memuncak tatkala korban kembali parkir depan pagar ruko miliknya. Pegawainya kemudian menegur korban, namun terjadi keributan. Pelaku ini sedang masak nasi goreng di rumahnya. Kebetulan dia sedang pegang pisau. Nah, dia keluar rumah karena mendengar keributan. Korban dan pelaku cekcok juga karena korban juga melawan. Akhirnya terjadi penusukan itu, ujar Sidabuke. Korban menerima 5 tusukan, 2 bagian di leher, 2 di bagian dada, dan 1 tusukan di perutnya. Korban saat itu masih sadarkan diri karena setelahnya ia sempat mencari pertolongan sambil mengendarai mobilnya. Namun baru 50 meter dari lokasi kejadian, kendaraan korban menabrak mobil lain karena korban sudah tewas. Korban ditusuk sekitar 5 kali karena pelaku kan sudah memegang pisau dapur. Untuk korban dan pelaku ini nggak saling kenal, cuma bermasalah saja, tutur Sidabuke. Pelaku sendiri sudah diamankan. Beberapa jam setelah kejadian, ia diamankan di rumahnya sesuai dengan keterangan dari beberapa saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Sudah diamankan di rumahnya karena kita periksa sejumlah saksi mata, ucap Sidabuke. Kejadian ini dipicu saat Babe sedang parkir. Babe dong namanya, ditulisnya di sini, di depan gerbang sebuah rumah toko. Tak lama berselang seorang pria menghampiri dan memintanya agar tak parkir di lokasi. Cekcok kemudian terjadi antara keduanya. Babe bahkan dianiaya hingga ditusuk. Akhirnya terjadi cekcok dan berujung pada penganiayaan terhadap korban yang ada di dalam mobilnya. Pelaku menusuk korban, kata Kapolsek Lembang AKP Hadi Mulyana. Sebanyak 5 tusukan didapatkan, yaitu pada leher, dada, dan perut. Saat itu Babe tak kehilangan kesadaran. Mubin lalu pergi menggunakan mobil pickup yang sejak awal dikendarainya. Ia berusaha menahan sakit untuk mencari pertolongan. Namun kondisi tubuh yang luka dan banyak mengeluarkan darah, korban akhirnya meregang nyawa di dalam mobil. Baru berjalan sekitar 50 meter. Mungkin karena sudah tidak kuat akibat tusukannya itu, korban akhirnya meninggal dunia, ungkapnya. Warga baru mengetahui kondisi korban setelah mobil yang dikemudikannya berhenti. Saat Babe meninggal, mobil yang dikendarainya menabrak mobil lain. Saat dilihat warga, ternyata Babe sudah terkapar dan meninggal dunia. Jadi mobilnya berhenti saat menabrak bagian belakang mobil lain, terangnya. Sebelumnya, seorang purnawirawan TNI, Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya dengan luka tusuk senjata tajam. Dia diduga menjadi korban pembunuhan. Benar, Letkol Mubin dibunuh, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi jawapos.com Kamis 18 Agustus. Nah, kalau ini kan dilihat ini ya, pemeriksaan ini berarti memang terjadi cekcok, tapi bagaimana alur ceritanya itu kan baru satu pihak aja itu ya. Mudah-mudahan nggak usah direkayasa gitu. Ya jangan direkayasa lah ya. Hukum aja. Ini TNI memang harus, gua rasa ini harus TNI. Nih, kasus Letkol Mubin direkayasa, mantan Danjen Kopassus turun gunung. Kasus pembunuhan brutal dan sadis yang dilakukan terhadap Purnawirawan Perwira TNI Angkatan Darat Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin yang terjadi di Lembang, Bandung dapat sorotan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD yang dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo. Selaku Ketua Umum PPAD, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo secara khusus menerbitkan surat instruksi kepada sejumlah Purnawirawan TNI untuk memantau secara langsung kasus pembunuhan sadis yang dialami Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekjen PPAD, Majen TNI Purnawirawan Komarudin, Doni Monardo telah menugaskan 3 orang purnawirawan untuk memantau dan mengawasi proses hukum terhadap pelaku pembunuhan. 3 orang yang ditugaskan secara khusus adalah Majen TNI Purnawirawan Mulyono, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Juhendi Sukmajati, dan Kapten KHK Purnawirawan Prastopo. Seterimanya surat tugas ini di samping tugas dan jabatannya ditunjuk untuk mewakili Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam proses penyelesaian hukum terhadap pelaku yang mengakibatkan terbunuhnya Letkol Purnawirawan Haji Muhammad Mubin di Lembang tanggal 16 Agustus 2022. Tulis surat tugas PPAD yang dilansir Viva Militer Jumat 19 Agustus 2022. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran tugas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Umum PPAD, tambahnya. Untuk diketahui, kasus pembunuhan Letkol Muhammad Mubin menjadi sorotan para purnawirawan TNI Angkatan Darat karena diduga ada upaya rekayasa dari oknum petugas kepolisian.
Nah kan, kepolisian lagi disorot nih. Sambo rekayasa. Ini sampai sekarang Sambo masih belum nih. Ayo rakyat bersatu sama TNI yuk. Kita kayaknya harus nyuratin Pak Andika ya. Bisa nggak sih ya kita nyuratin Pak Andika gitu sebagai rakyat? Bisa nggak ya guys? Upaya percobaan rekayasa itu tercium setelah beredarnya pesan yang disampaikan oleh anggota DPR RI Ahmad Saroni dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat soal dugaan upaya rekayasa kasus oleh petugas kepolisian. Akhirnya Polri memutuskan menarik penanganan kasus itu dari Polres Cimahi ke Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menyatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa ada rekayasa seperti yang dituduhkan. Amin. Begitu Pak Kapolda Jabar. Iya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Letkol Infanteri Muhammad Mubin tewas bersimbah darah setelah ditusuk pria bernama Aseng yang diketahui sebagai pemilik salah satu toko di Lembang. Ini tinggal kronologisnya aja ya guys ya. Ya intinya adalah ayolah, semua kasus itu harus dibongkar gitu. Jangan ada rekayasa-rekayasa lagi gitu. Dan jangan merasa dekat dengan para petinggi gitu, para pejabat. Terus langsung bisa gitu. Enggak lah. Udah cukup, kita udah bosen ngelihat orang-orang yang dibebaskan dari tindak pidana hanya karena faktor kedekatan. Akhirnya timbulnya rekayasa-rekayasa. Dan nih yang paling ngeselin adalah tolong dong Pak, jangan dipakai peci begitu. Nih dipakein peci ya. Aduh. Jangan dong. Ya, jangan dipakein peci begitu. Jadi mengerekayasanya nih benar-benar aktornya luar biasa ya, sampai masalah baju ya, kostum diperhatikan ya rekayasanya gitu. Jangan dong, jangan dipakein peci lah. Kesannya gimana gitu. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah setiap ada kasus kita ini rakyat harus bersatu. Dan ini gue berharap banget TNI ya Allah, dari mulai purnawirawan TNI aktif, ayolah bantu Polri, kita rebut lagi Polri dari mafia-mafia kasus gitu. Iya mentang-mentang kedekatan no. Ini baru pengusaha punya ruko tuh. Gimana yang pengusaha-pengusaha lain tuh yang sama Sambo tuh, yang sama Satgasus. Gimana, pantas aja rekayasa kasus itu banyak ya. Banyak kemarin kita angkat juga kan rekayasa kasus. Jadi hobi rekayasa kasus. Sekolah belajar hanya untuk merekayasa kasus. Ya jangan dong, kesian rakyat. Dan ini akhirnya kan menimpa TNI ini, walaupun purnawirawan. Gue yakin nih kalau begini terus nih bisa antar TNI sama polisi bisa loh. Jangan dong. Ayolah, kita polisi harus bersih lah. Kepolisian harus bersih. Jangan ada rekayasa-rekayasaan. Aparat penegak hukum, aparat keadilan kok yang mestinya adil. Aduh, malah rekayasa. Kebanyakan rekayasa. Terlatih untuk merekayasa. Jangan dong. Ya mudah-mudahan ini. Ya kalian komentar di bawah tuh. Kalau mudah-mudahan bisa ya, kita coba dah nanti kita atur lah ya. Insya Allah bisa tuh TNI bisa turun gunung gitu, ikut campur dalam urusan polisi gitu, biar bersih. Gimana caranya itu? Soalnya sekarang ini kita mau percaya gimana mau percaya? Sekelas Aseng ini aja itu bisa, mau merasa dekat sama Kapolda, nggak tahu Kapolda mana tuh. Ya Kapolda itu banyak. Semua provinsi itu ada Kapoldanya ya. Nggak tahu dia dekat sama Kapolda mana, langsung dipakein kopiah begitu. Terus merasa dekat sama Kapolda bisa mereka ya kalah kasus gitu, minta damai. Aduh. Wah, ini rakyat harus bersatu. Ya. Rakyat harus bersatu. Mudah-mudahan TNI mau bersatu bersama rakyat. Dah, gitu aja. Ya, mudah-mudahan kita bisa nih. TNI bersatu bersama rakyat. Insya Allah bisa kita. Dah, gitu aja ya guys. Gua minta maaf kalau ada salah ya. Insya Allah kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, kalau kalian ini lihat baik ini bagus dan manfaat, silakan like and share. Mudah-mudahan jadi jariah. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekolah ngerti hukum apa untuk merekayasa. Jangan dong. Kalian kok merekayasa kasus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.